Halo semuanya, video hari ini adalah satu-satunya video yang bakal lo butuhin untuk mempelajari sebuah skill, yaitu adalah public speaking. Jadi bagi lo pada yang mungkin pengen bisa ngelakuin public speaking pas lagi di dunia perkantoran, buat nanti meeting, atau lo pengen bikin konten, atau lo pengen jago deh ngelakuin public speaking di bidang narasi atau pidato gitu kan, lo bakal butuhin video ini doang. Dan video ini nanti juga lo bisa mempraktekkan keempat tips yang bakal kita bahas video kali ini. Jadi sifat tipsnya bukan cuma sekedar, oh ini lo tipsnya, bukan. Tapi tipsnya itu bisa lo praktekkan langsung setelah lo nyelesain video hari ini. Nah, sebelumnya kenalin dulu untuk bisa kayak sedikit kredibel, kira-kira siapa nih yang muncul di YouTube gue. Dan dia ngajarin tentang public speaking gitu kan. Karena dulu nama gue adalah Jason Stanley, dan gue udah punya pengalaman 6 tahunan di bidang science communication. Dan sekarang gue juga udah mendirikan platform edutech gue sendiri, yaitu adalah Stanley Academy, yang overall itu udah ada 800 orang lebih yang ngerasain perubahan drastis dalam kehidupan komunikasinya. Jadi gue punya sedikit kredibilitas untuk membicarakan mengenai topik public speaking. Bahkan beberapa hari ini, gue sempat diundang ke sebuah acara Zoom, yaitu adalah Duta Inspirasi. Dan itu juga disponsori juga oleh Kemenpora, Kementerian. Dan overall gue waktu itu jadi pembicara, dan gue ngerasa, wow, kayaknya gue harus nge-share deh tips dari public speaking ini biar semakin banyak orang bisa paham kira-kira gimana sih cara ngelakuin public speaking. Karena sebenarnya public speaking itu mudah banget. Dan lo cuma perlu 4 hal ini aja buat lo bisa jago public speaking. Oke, sebelumnya, gue bakal mulai dengan yang pertama terlebih dahulu. Oke. Anggap ini adalah sebuah struktur linear di mana ketika lo nerapin tips 1, tips 2, tips 3, tips 4, lo itu bakal secara progresif jago dalam public speaking. Contohnya, misalnya lo nerapin tips pertama, lo bakal 20% jago dalam public speaking. Tips yang kedua, lo bakal 40% jago dalam public speaking. Tips yang ketiga, lo bakal 60%. Dan misalkan yang tips ketiga, yang keempat, lo bakal jago 100% misalkan. Nah, kita bakal mulai dengan yang pertama dulu, yaitu adalah memiliki struktur. Banyak orang yang dalam public speaking itu nggak menghiraukan yang namanya struktur dari presentasi. Karena dengan lo itu nggak jago ngomong aja, lo nanti nggak menerapkan tips 2, tips 3, tapi kalau public speaking lo itu seenggaknya memiliki struktur, maka public speaking lo tuh bakal terdengar jauh lebih bagus. Sebagai contoh, pas gue kemarin ngisi acara di Duta Inspirasi, gue ngebahas tentang sebuah konsep digital marketing yang namanya itu personal branding. Dan gue itu menyusun struktur personal branding kayak gini. Pertama, gue awali dengan introduction. Introduction ini, lo harus memperkenalkan kira-kira kenapa orang itu harus percaya sama lo. Jadi ini itu berfungsi sebagai kredibilitas. Oke, ini yang pertama. Waktu itu gue memperkenalkan diri gue sebagai Jason Stanley. Gue udah ngebangun personal branding di 3 multi platform. Ada di TikTok, di Instagram, dan di YouTube. Dan semuanya itu hampir viral dan mendukung bisnis gue, Stanley Academy. Nah, overall itu yang gue perkenalkan di bidang introduction. Setelah introduction, gue masuk ke dalam gue masuk ke dalam pembahasan. 1, apa itu personal branding? Oke, ini apa itu personal branding? Dan yang kedua, gue masuk kira-kira value dalam personal branding. 3, gue masuk ke dalam pembahasan niche. Yang keempat, gue masuk ke dalam 30 hari training atau apa yang bisa dilakukan orang selama 30 hari dari webinar ini. Dan yang kelima, gue masuk ke dalam Q&A. Dan yang keenam, gue masuk ke dalam closing. Oke, ini adalah struktur dari personal branding yang gue adain dalam Duta Inspirasi. Dan overall, yang bisa lo tangkap dari studi kesini adalah ketika lo menciptakan sebuah struktur dari public speaking lo harus menentukan kira-kira alur public speaking lo dari awal sampai akhir itu gimana. Dan pada umumnya, kalau kita bedah dari struktur public speaking yang gue punya, struktur ini itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, itu adalah introduction. Dan ini yang paling penting, nanti gue bakal bahas. Yang kedua, lo masuk ke dalam pembahasan tipsnya. Oke, jadi yang di kedua ini lo masuk ke dalam isi, benar-benar isi utama dari materi public speaking lo. Dan yang ketiga, ini masuk ke dalam closing. Oke. Nah, yang bisa lo perhatikan dari sini adalah, pada umumnya, public speaking itu bisa dibagi menjadi 3 hal ini. Dalam introduction, yang perlu lo ingat adalah 1, kenapa audiens harus percaya sama lo. Dan yang kedua, dalam introduction, lo juga harus memperkenalkan kepada, gue tulis aja deh ya, biar gampang, kenapa orang harus percaya,
di introduction. Dan yang kedua, lo juga harus menyampaikan kepada audiens kira-kira apa sih yang bakal mereka pelajari. Atau apa yang akan lo paparkan dalam meeting kali itu misalkan. Kalau lo gunakan presentasi ini untuk meeting misalkan. Gue bakal sedikit bedah lebih dalam. Let's say, kalau misalkan di dunia perkantoran, kita kan ada meeting nih, let's say ya. Dan di meeting tersebut, gue bisa bilang kayak gini. Oke, halo semuanya. Pada meeting kali ini, thank you banget untuk kesempatannya. Gue sebagai perwakilan dari digital marketing akan memaparkan beberapa progres yang telah dilakukan selama 1 bulan terakhir oleh divisi marketing. Overall, ada 3 hal yang bakal kita bahas. Nah, jadi gue memaparkan nih, apa aja yang bakal gue paparkan, ada 3 progres utama yang gue jadikan sebuah topik utama dari meeting tersebut. Ya. Nah, jadi ini satu, kalau misalkan lo pakainya untuk ngejelasin ke audiens, lo harus jawab kenapa audiens harus percaya sama lo. Dan yang berikutnya, kenapa orang harus ngedengerin presentasi lo. Yaitu dengan memaparkan apa yang bakal mereka pelajari. Anyways, ini yang pertama. Yang kedua, lo juga perlu membahas isi dari presentasi lo. Dan di bagian isi ini, gue keep it sebuah rules dari presentasi gue. Yaitu adalah keep it simple. Dalam artian adalah, ketika lo menjelaskan dalam presentasi lo harus membuat presentasi lo tuh kelihatan simple untuk diikutin. Dan gimana caranya lo bikin presentasi lo itu kelihatan simple untuk diikutin? Yaitu adalah dengan menciptakan sebuah hal yang gue sebut sebagai poin. Ini yang ngebantu gue banget pas gue ngelakuin public speaking. Poin. Nah, Bang, yang pertama, gue pengen nanya poin itu apa dan gimana kita nerapin sebuah sistem poin. Poin adalah kayak gini misalkan. Contoh, misalkan poin utama lo dari presentasi ini. Let's say lo mau bikin sebuah presentasi tentang caranya mendapatkan hati wanita misalkan. Dan lo masuk ke bagian isinya. Let's say tips pertama, kan misalnya ada 3 tips yang mau lo bahas. Tips pertama adalah jadi orang yang bervalue misalkan. Nah, dari tips pertama ini kan sistemnya sebuah poin deh. Poin 1. Nah, dari sini, biar lo bisa lebih diikutin lagi alurnya, lebih gampang, dari tips pertama, lo bisa mengubah menjadi 3 poin sub-bab. Jadinya kalau yang pertama jadi bervalue, let's say misalkan 3 poin utama dari cara jadi bervalue adalah kayak gini. 1, apa itu bervalue? Yang kedua, kenapa harus bervalue? Yang ketiga, gimana cara bervalue, menciptakan value? Nah, ini bakal enak banget nih kalau buat kita bahas dalam public speaking kita. Audience bakal lebih mudah memahami apa yang kita bicarakan. Contoh, gue bisa bilang kayak gini. Oke, yang pertama kita bakal masuk ke dalam poin pertama, yaitu adalah jadi bervalue. Nah, dalam poin yang pertama ini, ada 3 hal yang bakal kita bahas dalam presentasi ini. Yang pertama, kira-kira apa itu value? Yang kedua, kenapa kita harus bervalue? Dan yang ketiga, gimana caranya kita bisa menciptakan sebuah value? Oke, kita bakal masuk ke yang pertama dulu ya. Apa itu value? Value, nah ini kan enak banget ya buat diikutin presentasinya. Dan yang ketiga, baru deh kita nanti masuk ke Q&A. Again, ini nggak harus pakai poin-poin kalau yang bagian sini mah, udah tinggal selesai aja. Jadinya, lo bisa bebas aja bikin, oke kita bakal masuk dalam sesi Q&A, udah selesai gitu kan. Dan yang terakhir, thank you banget untuk yang udah ngedengerin hari ini. Gue berharap ini bisa diterima sebaik-baiknya. Sorry kalau ada salah kata. Udah, closingnya bebas. Yang paling perlu diperhatikan dalam presentasi, ini Q&A closing masih cukup oke untuk nggak lo perhatikan. Isinya harus lo perhatikan dan yang pembukaan itu harus diperhatikan banget. Cara lo ngebuka presentasi lo. Ya. Oke, kita udah selesai dengan struktur dari sebuah presentasi. Sekarang gue bakal masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu adalah tips yang kedua. Oke, kalau misalkan tadi kita udah selesai dengan bagian struktur, sekarang gue bakal lanjut ke bagian yang kedua, yaitu adalah interaksi. Dan ini gimana caranya kita bisa bikin presentasi kita atau public speaking kita jauh lebih bagus lagi. Oke, untuk interaksi, gue bakal mulai dengan sebuah materi yang bernama mindset. Pada umumnya, gue sering banget nih nemuin orang kalau ngelakuin public speaking, itu ada kesalahan fatal yang sering banget dilakuin. Dan ini benar-benar fatal banget. Yaitu adalah, kalau misalkan lo ngelakuin public speaking, dan mindset lo adalah, yang penting, gue itu menyampaikan materi aja kepada segerombolan orang gitu kan. Jadi, yang penting gue aja nih yang ngomong, kayak gitu loh mindsetnya. Ini adalah sebuah mindset yang benar-benar salah
fatal pakai kata bang. Bang, satu, kenapa ini fatal? Dan yang kedua, gimana solusinya? Yang pertama, ini fatal karena pada dasarnya presentasi itu selalu bersifat bukan satu arah, tapi bersifat dua arah. Sebagai contoh, kalau misalkan gue yang ngelakuin presentasi, dan yang gue lakuin cuma ngomong terus-menerus, kemungkinan besar audiens gue tuh pasti bakal ngantuk. Kayak pada dasarnya aja, simpel ya, orang itu selalu bosan. Itu dasar hidup gue. Orang bakal bisa selalu bosan. Dan gimana caranya? Ini gue bilang tingkat kebosanan ya. Tingkat kebosanan nih. Jadi bayangin ada sebuah parameter, yaitu adalah tingkat kebosanan. Gimana caranya parameter bar dari kebosanan audiens gue ketika ngedengerin presentasi gue, itu bakal lebih rendah di akhir presentasi gue. Dapat ya poinnya. Jadi lo pengen bikin audiens lo seenggak bosan mungkin. Nah, untuk bikin audiens lo seenggak bosan mungkin, maka kita harus menerapkan sebuah sistem yang namanya bukan satu arah, tapi sebuah presentasi yang bersifat dua arah. Karena ketika kita buat presentasi kita itu bersifat dua arah, maka yang terlibat dalam presentasi itu bukan hanya lo, tapi juga audiens lo. Oke. Nah, ketika audiens lo terlibat, maka presentasi lo itu nggak lagi cuma tanggung jawab lo doang, tapi juga tanggung jawab audiens lo. Ini sebuah trik psikologi di mana lo bikin audiens lo merasa memiliki peran juga dalam presentasi lo. Singkat kayak gitu. Dan gimana caranya bang gue bikin audiens gue itu bersifat dua arah gitu presentasinya. Yang pertama, gue sering banget pakai metode yang namanya sniper. Yang kedua, gue juga pakai metode yang namanya question. Dan yang ketiga, gue misalkan pakai study case. Ini yang sering gue lakuin dalam presentasi gue, bahkan kemarin gue juga pakai dalam presentasi gue di Duta Inspirasi. Yang pertama, gue pakai sniper. Kemarin pas gue lagi ngelakuin presentasi di Duta Inspirasi, ada banyak banget orang-orang yang join di Zoom sana, dan salah satunya misalkan namanya Kak Dewi gitu. Dan gue bilang dalam presentasi itu, gue nggak bilang kayak gini. Dalam 3 bulan ke depan, kalian juga bakal bisa memahami mengenai personal branding. Oke, gue nggak ngomong kayak gitu dong, tapi gue ngomong kayak gini. Dalam 3 bulan ke depan, kalian bakal memahami bagaimana caranya menciptakan personal branding. Misalkan nih, Kak Dewi pengen bikin sebuah personal branding di bidang skincare. Abis 30 hari ini, Kak Dewi bakal bisa bikin trik personal branding yang sukses banget di bidang skincare. Nah, jadi gue pakai sniper. Sniper ini bisa pakai beberapa cara. Satu, lo sebut nama dari partisipan yang ngedengerin presentasi lo. Yang kedua, lo juga bisa pakai ciri-ciri. Misalkan kakak yang pakai baju merah, misalnya kayak gitu. Nah, itu pakai ciri-ciri misalkan. Atau let's say lo juga nyebutin dari divisi. Misalkan dari divisi IT atau mungkin dari divisi marketing. Let's say misalnya gue bikin. Nah, ada 3 hal yang bakal kita bahas hari ini. Dan misalkan nih, dari divisi IT nerapin 3 hal ini aja. Jadi nanti mereka bakal merasa terpanggil. Intinya lo pengen bikin audiens lo merasa diri mereka itu terpanggil. Yang kedua adalah question atau pertanyaan. Ketika lo bikin materi PPT, ini yang gue sering terapin di PPT gue. Ketika lo pakai PPT dan lo menggunakan pertanyaan dalam PPT lo, misalkan kayak sebelum kita mengawali pembahasan dari personal branding, gue pengen nanya dulu nih, kira-kira apa sih personal branding itu? Yuk, coba. Ada yang mau berpendapat? Kalau nggak ada yang mau berpendapat, ya udah. Kalau nggak ada sama sekali, ingat ya, lo bisa tunjuk. Coba kakak yang pakai baju hijau, kira-kira menurut kakak apa sih personal branding itu? Nah, jadi lo bisa kayak gitu. Ini buat apa? Sama, buat ngembaliin fokus audiens lo ke presentasi lo. Dan ini juga bakal bikin sebuah trik psikologi di mana ketika audiens lo ngerasa teman mereka dipanggil, maka mereka bakal ngerasa, next time bisa jadi gue yang dipanggil nih. Jadi gue harus ngedengerin gitu loh. Dan yang ketiga adalah study case. Study case lo bisa bikin sebuah contoh kasus menggunakan audiens lo. Contoh, misalkan lo lagi ngebahas tentang personal branding kayak gue kemarin. Gue bisa nanya kayak misalkan, sorry Kak Alvin, kalau lo sendiri pengennya bikin di bidang apa Kak? Oh oke, di olahraga. Oke, semuanya. Kak Alvin pengen bikin di bidang olahraga. Nah, teman-teman semuanya, di bidang olahraga. Nah, jadi lo bisa lihat nih ya. Jadi lo study case itu, lo langsung ngebedah secara langsung materi dari personal branding di topik gue ini ke peserta. Jadi gue langsung ngambil contohnya dari peserta, gue kasih tipsnya langsung ke pesertanya, kayak mentoring one-on-one, tapi di hadapan banyak orang. Nah, ini bakal bikin sama perhatian mereka dari audiens gue, balik lagi ke presentasi gue. Oh ya, overall jadi ini tips yang kedua di bagian interaksi. Oke, kalau interaksi udah selesai, kita bakal lanjut ke yang berikutnya. Dan yang berikutnya ini bakal
bikin presentasi lo jauh lebih keren juga, yaitu adalah simple. Nah, kalau lihat simple ini, ada gambar bintang, gue bikin bintangnya lebih simple. Ya. Nah, maksudnya ini apa bang, simple itu? Maksudnya simple itu kayak gini loh. Gunakan bahasa yang bahkan anak kelas 5 SD aja bisa paham. Itu selalu moto gue dalam sebuah presentasi. Gunakan bahasa yang anak kelas 5 SD aja bisa paham apa yang lo bicarakan. Dan gue bener-bener maksudin banget untuk poin yang ini. Karena banyak banget orang yang ketika presentasi, mereka menggunakan bahasa yang gue nggak paham ya. Apa mungkin kebiasaan, sedikit terlalu sering banget overly formal. Halo semuanya, nama saya adalah Jason Stanley. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan membicarakan, nah itu kayak bosen banget gitu loh. Kayak, satu, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya. Ini nggak berarti gue bilang pakai bahasa yang informal terus-menerus. Enggak. Kalau emang perlu informal, ya silakan. Kalau perlu formal, ya silakan. Ya, tergantung tempat penggunaannya. Tapi selalu, walaupun lo informal, selalu ada gaya bahasa yang bisa lo ubah untuk kosakatanya biar lebih mudah dipahami. Contoh, misalkan gue bilang, oke, dalam quarter report bulan ini, itu kan ribet ya. Kalau gue bilang kayak, dalam 4 bulan terakhir, kita udah mencapai, ya misalnya kayak gitu. Ya jadi gue ngubah yang susah dipahamin menjadi yang lebih mudah dipahamin untuk gaya bahasanya. Itu yang pertama, buat bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, please banget jangan ngomong kayak robot. Gue berapa kali gue sering banget ngeliatin orang-orang, kalau lagi presentasi, halo semuanya, nama saya Jason Stanley, dan pada hari ini, kayak maksud tangan, lo punya tangan, gerakin tangan lo. Yang kedua, suara lo itu kan bisa naik, turun, bisa naik, turun, bisa naik, turun, bisa turun juga, bisa naik juga. Kayak kalau lo punya hal tersebut, kenapa nggak lo gunakan gitu loh. Jadi, cukup dua doang, ya, gerakan tangan, dan yang kedua, tolong, kalau emang lo pengen kedengeran bersemangat, ya semangat. Tapi kalau pengen lo kelihatan chill dulu, agak-agak nyantai dulu gitu kan, ya silakan. Jadi, permainkan intonasi suara lo sesuai dengan apa yang pengen lo bicarakan. Dan ingat, semua orang bisa ngelakuin ini, cuman kadang orang itu nggak bisa karena mereka malu. Jadi nggak usah malu-malu. Ya, ini untuk yang robot. Oke, untuk gaya bahasa, gue cuman perlu ngejelasin dua ini aja, karena ini juga yang gue terapin dalam presentasi gue setiap hari bahkan ngebikin video YouTube. Satu, pakai gaya bahasa yang mudah dipahamin. Yang kedua, jangan ngomong kayak robot. Ini udah cukup banget buat bikin presentasi lo jauh lebih keren. Oke, sekarang yang keempat adalah role play. Tips yang lo nonton video kali ini, itu nggak akan pernah ada dampak manfaatnya kalau lo nggak nerapin 3 tips ini. Oleh karena itu, yang bisa lo lakuin dalam beberapa hari ke depan adalah seminggu sekali, ini ingat ya, kalau lo nggak ada presentasi yang bakal lo lakuin. Tapi kalau ada, lo bisa lebih intens. Tapi kalau nggak ada, lo bisa lakuin dalam seminggu sekali, minimal rekam diri lo ngelakuin satu presentasi, ngebawain satu topik. Kayak gue sekarang, gue ngebawain topik dari public speaking, lo terapin bikin struktur presentasinya, terus juga berinteraksi dengan audiens, bayangin ada audiens. Karena kan gue bikin video buat di YouTube nih, jadi kan nggak bisa ada audiens ya. Tapi kalau bisa ada audiens ya, silakan lo bayangkan seolah ada, dan lo ciptakan interaksi dalam presentasi lo. Misalnya lo pura-pura nanya, siapa namanya kak? Walaupun nggak ada gitu kan, tapi nggak apa-apa, oke. Kakak pakai baju merah, misalnya kayak gitu. Ya. Dan yang ketiga, ubah gaya bahasa lo lebih simple. Nah, ini kesempatan lo banget nih, buat pakai bahasa yang mudah dipahamin, dan nggak ngomong kayak robot. Ya, jadi, silakan lakuin role play minimal seminggu sekali, dan dalam sebulan, kalau lo ngelakuin 4 role play aja, gue jamin banget skill presentasi lo itu bakal berubah drastis banget. Oh iya, by the way bagi lo pada yang pengen belajar lebih dalam, terutama ngebahas untuk yang presentasi kayak gini, dan memperdalam nih bidang komunikasi. Karena pada dasarnya, public speaking itu berasal dari ilmu yang namanya science communication, atau komunikasi, ilmu komunikasi. Kalau lo pengen memperdalam secara full tentang ilmu komunikasi, bisa lancar nih berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, dan bisa ngobrol dengan siapapun dengan pede hanya dalam 30 hari doang. Dan bisa menguasai skill-skill komunikasi yang lebih advance, kayak berretorika, berargumen, matahin argumen lawan, bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta, atau komunikasi persuasif. Dan nerapin karisma ke dalam kehidupan komunikasi lo, yang bakal bikin siapapun itu jadi nggak sabar pengen ketemu sama lo lagi. Lo bisa ikutin kursus gue di stanleyacademy.com di 3 Hour Communication lebih tepatnya. Di sana udah ada 800 orang lebih yang ngerasain perubahan drastis banget setelah nerapin materi komunikasi dari Stanley Academy ke kehidupan mereka. Ada yang pengusaha, karyawan,
karyawan swasta, BUMN, pokoknya banyak banget deh. Lo bisa ikutin kelasnya dengan klik link di bawah, di pin komentar, gue udah pin tuh, ada Stanley Academy, atau cari aja di Google sendiri, www.stanleyacademic.com. Dan yuk join, karena Stanley Academy punya misi untuk ngebantu 10.000 orang mengasah skill komunikasi mereka. Dan overall sekarang udah ada 850-an. Jadi yuk join dan bergabung bersama Stanley Academy. Bye-bye.